Para sahabat desa, pada suatu kesempatan saya melakukan penelusuran di YouTube dan penelusuran saya itu dengan kata kunci atau judul Desa Mengepung Kota. Nah, di situ saya menemukan ada seorang kaum moralis yang melakukan kritik caci maki terhadap gerakan demonstrasi kepala desa pada 17 Januari tahun 2023 yang lalu. Ini seorang kaum moralis ini mengkaitkan gerakan kepala desa ini dengan tokoh bernama Budiman Sujatmiko dan mengkaitkan Budiman Sujatmiko itu dengan tokoh Partai Komunis Cina bernama Mao Zedong yang dulu menggelurakan gerakan desa mengepung kota sebagai strategi kaum komunis untuk melancarkan pembentukan komunisme di negeri Cina. Dengan kalimat lain, ini seorang kaum moralis ini menyamakan antara tokoh Budiman Sujatmiko dengan Mao Zedong yang berada di belakang menggerakkan atau tokoh intelektual yang menggerakkan gerakan kepala desa mengepung kota Jakarta pada bulan Januari tahun 2023. Tidak urung, ini kaum moralis ini mengatakan bahwa gerakan kepala desa itu menggunakan cara-cara komunis dalam melancarkan gerakan. Ya, jadi ini Budiman Sujatmiko, Mao Zedong, gerakan kepala desa mengepung kota, lalu cara-cara komunis. Dengan kata lain bahwa ini mengatakan yaitu menghidupkan kembali komunisme itu. Rupanya seorang tokoh ini itu kalau nggak ngomong komunis itu rasanya tidak adil rasanya. Jadi ketika dia ngomong komunis itu rasanya kekuasaannya menjadi besar ya, pengaruhnya menjadi besar dan sebagai satu cara untuk mengikuti memperoleh pengikut yang banyak. Saya sempat komentar pada video itu bahwa sebenarnya secara historis di era Soekarno justru PKI Partai Komunis Indonesia ini yang melakukan caci maki sekaligus membenci kepala desa. PKI menuduh kepala desa itu menjadi salah satu dari 7 setan desa. Jadi ada 2 tokoh desa sebenarnya di antara 7 ya, itu yang dituding sebagai setan desa oleh PKI, yaitu kepala desa dan kiai. PKI menuding setan desa karena ya mereka itu punya kekuasaan, punya kekayaan, punya tanah yang luas, dan salah satu cara untuk melakukan revolusi yang dilakukan oleh PKI adalah melakukan intimidasi, represi terhadap mereka. Jadi PKI itu tidak pernah melakukan gerakan desa mengepung kota seperti dilakukan oleh Mao Zedong di negeri Cina. Meskipun PKI pernah melakukan pemberontakan di Madiun, itu lokal ya, sangat lokal ya, konflik lokal. Jadi ya mereka bergerak di level grassroots, di level desa. Gitu ya. Jadi ini menurut saya omongan orang moralis ini tidak mencerahkan, itu bisa keliru. Malah saya sebaliknya mengatakan bahwa siapapun yang justru melakukan caci maki terhadap kepala desa itu ya punya cita rasa yang sejenis dengan PKI, dengan komunis ya.
Ya samalah, kaum kelas menengah kota, kaum moralis, kaum komunis itu kan sama, punya kesamaan melakukan demoralisasi dan sekaligus juga melakukan setanisasi terhadap kepala desa. Ya, itu sudah saya bahas di video lain. Nah, yang mau saya bicarakan pada kesempatan kali ini adalah desa mengepung kota. Memang ini kalimat desa mengepung kota ini adalah frasa yang digunakan oleh Mao Zedong sebagai sebuah strategi revolusi. Ya, ini berbeda dengan Karl Marx ya. Jadi gurunya, mbahnya Mao Zedong itu kan Karl Marx, tapi Mao Zedong kan menempuh jalan yang berbeda. Kalau Karl Marx itu mengorganisir kelas buruh di perkotaan melawan kapitalisme, ini sama. Mao Zedong juga melawan kapitalisme, tapi yang diorganisir Mao Zedong adalah petani dari desa. Jadi rombongan melakukan penggerudukan atau mengepung kota. Karena kota itu ya simbol negara, kota juga simbol kapitalisme. Tetapi secara harafiah, maknawi, desa mengepung kota itu tidak harus bermakna sebagai revolusi seperti yang dijalankan oleh Mao Zedong. Desa mengepung kota ya artinya ya orang-orang desa pergi ke kota. Ya, dengan tentu dengan berbagai cara dan tujuannya masing-masing. Dan ini sekarang biasa kok dikatakan oleh para pihak. Dulu Parade Nusantara itu juga menggunakan frasa desa mengepung kota ketika memperjuangkan undang-undang desa. Ya. Tapi dulu nggak ada, ya, nggak ada orang kaum moralis yang menuding Parade Nusantara menggunakan cara-cara komunis. Ya. Jadi istilah hantu komunisme ini kan dihadirkan kembali ini kan setelah tahun 2014 ke sini. Sebelum tahun 2014 ya masih sayup-sayup lah, tidak begitu kentara. Jadi sebagai sebuah konsep yang netral, yang biasa saja, yang datar-datar saja, desa mengepung kota tidak harus dimaknai sebagai revolusi yang dimonopoli oleh Mao Zedong. Tetapi setidaknya ada 3 makna penting yang ini kita belajar dari fakta yang sudah ada. Pertama, desa mengepung kota itu sama dengan urbanisasi atau migrasi orang desa ke kota. Orang kota mengambil hasil bumi dari desa dengan harga yang murah, nanti dengan perantara tengkulak dan sebagainya, lalu menjadi mahal di kota. Ya, baik itu beras, sayuran dan sebagainya. Sebaliknya, orang desa yang punya kekayaan itu justru tidak bisa memperoleh kemakmuran dari hasil bumi. Karena itu banyak orang desa yang pergi ke kota mengais rezeki ke kota. Kalau dibuat simpel, orang desa orang kota mengambil hasil bumi dari desa, orang desa mengais rezeki ke kota. Dan sekarang ini arus hilir, arus balik dari mudik ini juga biasa. Setiap tahun selalu dibicarakan tentang arus mudik dan arus balik. Gubernur DKI Jakarta, PJ Gubernur DKI Jakarta itu sudah melakukan himbauan, para pemudik jangan membawa keluarganya, saudara-saudaranya datang ke Jakarta. Kemudian juga kalau juga melakukan sebuah ancaman ya, kalau ini semacam ilegal dan sebagainya maka akan dipulangkan. Ya memang ini menimbulkan masalah yang namanya urbanisasi itu. Tetapi kan Jakarta tidak bisa semena-mena terhadap orang desa yang mau mengais rezeki ke kota. Karena yang membuat begitu itu adalah orang kota. Ya, yang tadi paling tidak ya ini kebijakan yang bias kota. Ya. Jadi ada ketimpangan antara kekuasaan dan kekayaan antara kota dengan desa.
Orang sering mengatakan bahwa orang desa melakukan migrasi atau urbanisasi kota itu karena daya tarik dan daya dorong. Ya, daya tariknya karena kota itu bisa menjanjikan kehidupan, dan orang yang merantau ke kota itu juga istilahnya mengadu nasib, mencari peruntungan, dan memang ada banyak yang sukses meskipun juga ada yang menjadi kaum miskin kota. Sebaliknya juga ada daya dorong, karena desa sudah tidak memberikan kehidupan dan penghidupan yang layak, yang memadai. Kalau orang mau mengakses layanan publik yang lebih baik, ya, itu sangat sulit. Orang bisa hidup layak, sangat sulit. Orang mau punya sandang pangan, papan yang memadai, kalau hanya hidup di desa juga sangat terbatas. Saya juga pernah melakukan wawancara dengan tetangga saya di kampung. Dia mengatakan bahwa hasil sawah, ya, 2000 meter itu tidak cukup untuk beli lauk pauk. Jadi hamparan sawah atau kegiatan serabutan itu tidak bisa memadai untuk hidup secara lebih layak, ya. Jadi rata-rata ya orang di kampung kami bisa hidup layak karena remitensi. Remitensi itu ya uang kembalian dari saudara, dari anak-anak atau dari orang tua yang itu melakukan urbanisasi ke kota-kota besar. Baik itu Jakarta, Semarang, sekurang-kurangnya ya Solo, Jogja, bahkan juga merantau ke tanah Sumatera, ke tanah Sulawesi maupun Kalimantan. Ya, jadi ini namanya desa itu lalu dapat remitensi, bukan sebagai bentuk pundi-pundi yang itu dihasilkan secara lokal di situ. Dan ini saya kira paradoks, ya, paradoks, dan saya selalu mengingat Presiden Joko Widodo sebenarnya selalu menekankan bagaimana mengurangi laju urbanisasi dengan cara membangun Indonesia dari pinggiran, ya, itu bermaksud supaya pinggiran baik daerah maupun desa itu bisa menjadi basis penghidupan dan kehidupan bagi masyarakat sempat, sehingga bisa mengurangi laju urbanisasi. Tetapi ini nggak jalan, ya, nggak jalan karena justru para teknokrat seperti Menteri Keuangan itu selalu mendorong urbanisasi, karena urbanisasi itu mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi dengan cara mengorbankan desa. Para ilmuwan yang kritis selalu mengatakan bahwa ya yang namanya urbanisasi itu menciptakan pembusukan kota dan melakukan pemiskinan terhadap desa. Itu paradoks yang luar biasa di balik pertumbuhan yang diyakini oleh para teknokrat ekonom, ya. Jadi ini poin saya. Yang pertama, bahwa desa mengepung kota itu ya dalam bentuk urbanisasi. Orang desa itu berduyun-duyun mencari nasib, mencari hidup, mencari makan ke kota, ya. Kemudian yang kedua, desa mengepung kota itu bisa dimaknai dalam bentuk negosiasi politik. Yang ini antara lain dilakukan oleh para pemangku desa, baik kepala desa maupun perangkat desa, yang sudah berkali-kali, tidak hanya era sekarang. Dulu tahun 2011 itu luar biasa. Tahun 2013 juga luar biasa. Ketika mereka memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Desa, tidak bisa dihitung. Ribuan para kepala desa, perangkat desa itu datang ke Jakarta untuk menuntut lahirnya Undang-Undang Desa. Mereka melakukan negosiasi kepada pemerintah dan DPR. Ini loh. Jadi kami menuntut kewenangan, menuntut kedaulatan, menuntut dana desa, menuntut kemakmuran, menuntut perhatian dan sebagainya. Itu namanya negosiasi. Jadi artinya ya, ketika mereka mengatakan menuntut 9 tahun masa jabatan untuk kepala desa, itu juga bagian dari negosiasi kepala desa agar para pihak, baik itu pemerintah, kemudian DPR maupun publik, itu menaruh perhatian kepada mereka. Sayang ya, kontra ya. Lalu para kepala desa dituding serakah, rakus, ya, tamak, mau memperkaya diri,
Kemudian juga ada yang mengatakan ini cara-cara PKI dan sebagainya. Ya, mereka nggak belajar secara baik ya. Padahal PKI itu nggak pernah pakai strategi desa mengepung kota gitu ya. Ini kan aneh ini ya. Jadi ya boleh lah, jadi moralis tapi juga berilmu. Nanti kalau jadi moralis tanpa ilmu, itu hanya menghadirkan cara pandang pengalaman zaman kegelapan di era sekarang. Jadi era sekarang ini akan dipenuhi kegelapan dan kita tidak bisa menjadi cerah ya. Jadi cuma malah justru jahiliyah gitu ya. Jadi negosiasi itu hal yang biasa. Tidak hanya di Jakarta kok, di mana-mana terjadi ya. Misalnya bagaimana kepala desa, perangkat desa itu bernegosiasi pada bupati, menuntut kesejahteraan yang lebih baik, melawan kebijakan kabupaten yang merugikan desa dan sebagainya. Dan itu dibolehkan, dibenarkan, mereka punya hak sesuai konstitusi. Tidak ada masalah. Kalau orang kota terganggu itu ya karena mereka itu kan orang-orang mapan ya, orang-orang mapan yang tidak mau peduli dengan realitas ya. Mereka hanya bisa mencaci maki tetapi tidak pernah menyelami apalagi membela nasib desa, nasib kepala desa, nasib perangkat itu ya. Jadi bisanya hanya ini ya, hanya mencaci maki. Itu ciri khas kaum moralis itu ya begitu itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, desa mengepung kota ini bisa dimengerti dalam bentuk representasi. Ini antara lain pernah dihadirkan, disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya. Beliau itu meskipun tidak menggunakan kata representasi, tapi bagaimana menghadirkan produk-produk desa itu bisa dibawa ke kota dan dikonsumsi oleh orang kota. Jadi ini strategi untuk counter, untuk melawan, karena ya baik kota maupun desa itu kan dibanjiri oleh produk-produk konsumtif ya, barang-barang yang macam-macam lah, mulai dari handphone, pulsa, teknologi dan sebagainya, termasuk barang-barang kelontong yang datang dari produk pabrikan bahkan impor ya. Nah, kemudian yang produk dari desa, entah itu kain atau mebel dan sebagainya, itu kan sulit ya. Jadi artinya ya kita kebanjiran produk dari luar, tetapi kita sulit menghadirkan produk lokal kepada masyarakat kota, bahkan juga dunia internasional. Jadi desa mengepung kota dalam pengertian representasi itu adalah bagaimana kita mengkonsolidasi produk-produk lokal, kemudian menghadirkannya ke outlet, ke marketplace ya, baik itu di kota maupun dunia internasional. Itu wajar. Dan kalau di tanah di negeri Cina, kalau Mao Zedong itu punya spirit desa mengepung kota, lalu kalau Deng Xiaoping pada mulai tahun 80-an itu gerakan kembali ke desa, membuat desa itu sebagai basis kapitalisme, basis korporasi rakyat, kapitalisme rakyat begitu. Nah, ini ada pendatang baru namanya Jack Ma, yaitu desa mengepung dunia. Ya, sekarang terjadi ini produk-produk desa dari negeri Cina itu bisa mengepung dunia, termasuk Indonesia. Itu juga dikepung produk-produk lokal dari desa di seluruh penjuru negeri Cina. Nah, artinya desa mengepung kota pada sisi representasi ini yaitu tadi, produk-produk lokal tidak hanya produk mentah tentu ya, tapi produk yang sudah jadi itu bisa dikonsumsi oleh orang kota. Entah itu sayur mayur, kalau sayur mayur jelas ya, kopi gitu ya, hasil kebun, kemudian ya produk-produk olahan yang lain. Dan karena itu ini ya bagian cara kita untuk membangkitkan, atau istilah Presiden Joko Widodo itu ya daya ungkit ekonomi desa. Jadi beliau selain berpikir untuk menekan laju urbanisasi, kan menyampaikan ruralisasi dan daya ungkit ekonomi desa. Nah, dua poin ini yang belum digarap dengan baik.
Artinya kalau kita bisa melakukan ruralisasi dan sekaligus daya ungkit ekonomi desa, itu artinya kita menghidupkan, mengkonsolidasikan desa itu sebagai basis ekonomi atau basis kehidupan dan penghidupan, yang itu akan punya kontribusi untuk kemakmuran. Nah, ini yang belum digarap ini, representasi ini ya. Jadi mungkin kaum moralis juga perlu belajar yang lebih jernih untuk melihat konsep desa mengepung kota itu. Jadi jangan membawa ini ya kegelapan dan kebodohan bagi orang desa. Karena itu ini harus kita lawan ya. Ini 3 poin tadi. Kalau yang pertama dari sisi urbanisasi penting untuk kita diskusikan, kita lawan. Tetapi yang 2, yang negosiasi dan representasi ini yang memang harus menjadi pemikiran, gerakan, dan kebijakan kita semuanya, dan tujuannya adalah untuk pemerataan, untuk keadilan, bagaimana membuat desa itu sebagai basis kehidupan dan penghidupan yang bisa membawa kemakmuran bagi orang banyak.